Hai teman-teman, kali ini saya akan membawakan materi mengenai peran modal sosial dalam recovery pasca bencana. Dosen pengampu Ibu Baik Lili Handayani, Esos M Sosio. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yala Neransana Nobais, NIM 210910302178, semester 5 Universitas Jember. Materi ini diawali dengan pengertian modal sosial. Bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Bencana yang menimpa suatu tempat sudah pasti akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang berada di sana. Seburuk apapun dampak yang dirasakan oleh masyarakat tertentu, masih bisa diatasi dengan membangun kembali lingkungan yang mereka tempati. Ketika sebuah desa yang rentan terkena risiko bencana, namun mampu menghadapi bencana tersebut dengan baik, maka desa tersebut dinamakan desa tangguh bencana. Untuk menjadi desa yang tangguh bencana, diperlukan modal sosial yang baik. Pemahaman tentang konsep modal sosial berbeda-beda di kalangan praktisi ilmu ekonomi dan sosial. Berikut akan saya paparkan pengertian modal sosial menurut para ahli. Pertama, Bourdieu. Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai modal hubungan sosial yang menyediakan dukungan yang berguna, seperti modal dan kehormatan. Kehormatan sangat sering diperlukan jika memiliki satu keinginan untuk menarik klien dalam posisi yang sangat penting dan dapat berfungsi sebagai mata uang seperti dalam politik karir. Pengertian konsep ini kemudian disempurnakan kembali oleh Bourdieu dalam Field menjadi sebagai jumlah sumber daya aktual atau virtual yang diperoleh dari individu ataupun kelompok berdasarkan jaringan yang dimiliki dengan hubungan saling mengenal dan pengakuan yang kurang lebih dilembagakan. Bourdieu memandang modal sosial lebih kepada hubungan dominasi dengan hak istimewa. Bourdieu mengusulkan bagi para kelompok elit untuk menggunakan simbol-simbol budaya sebagai penanda perbedaan yang mana memberikan sinyal untuk memperkuat posisi mereka dalam struktur sosial. Yang kedua, Coleman. Ia memandang konsep modal sosial tidak terbatas, namun juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat miskin. Konsep modal sosial menurut Coleman dalam Field 2004 halaman 4 yaitu sebagai kumpulan sumber daya yang ada di dalam hubungan keluarga atau organisasi sosial masyarakat dan berguna untuk perkembangan kognitif atau sosial anak. Paldam dalam Laba 2006 halaman 6 menggambarkan modal sosial sebagai pengikat bagi hubungan sosial dalam masyarakat. Ia membagi modal sosial menjadi 3 pendekatan, yaitu kerjasama, kepercayaan, dan jaringan. Sedangkan menurut Narayan 99 dalam Laba 2006 halaman 6 mengartikan modal sosial sebagai norma dan hubungan sosial yang tertambat di dalam struktur sosial masyarakat yang memungkinkan orang-orang mengkoordinasikan tindakan dan mencapai tujuan bersama. Berikut Robert Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai corak kehidupan sosial yang berupa jaringan sosial, norma, serta kepercayaan untuk bertindak secara bersama demi tujuan yang hendak dicapai. Upov menyatakan bahwa modal sosial merupakan
Akumulasi dari berbagai tipe aspek sosial yang meliputi psikologi, kebudayaan, kelembagaan, dan aset yang tidak nampak yang kemudian dapat mempengaruhi perilaku dalam melakukan kerjasama. Berikut Hasbullah. Ia mendefinisikan modal sosial merupakan akumulasi dari sumber daya yang aktual, di mana hal tersebut dapat berkembang pada diri individu maupun kelompok untuk memiliki jaringan yang berdasar pada pengetahuan dan timbal balik. Terakhir, Partha dan Ismail mendefinisikan modal sosial adalah interaksi dan norma yang terbentuk menjadi sebuah kausalitas, kualitas dan kuantitas hubungan sosial pada diri individu yang kemudian berkembang menjadi perekat sosial yang menjaga kesatuan antar kelompok sosial secara bersama. Dari pandangan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa modal sosial merupakan hal yang harus dimiliki oleh individu untuk menjalankan kehidupannya sebagai makhluk sosial. Modal sosial mengarah kepada kerjasama dalam kelompok sosial dan memiliki keterkaitan dengan kejujuran, komitmen, tanggung jawab, serta timbal balik dalam syarat interaksi sosial. Lebih dalam, artikel ini membahas ihwal pengertian modal sosial, tipe, teori, dan contohnya. Modal sosial adalah kumpulan arti-arti nilai yang sifatnya informal dan secara spontan terbagi dalam kelompok yang sangat memungkinkan terjadinya interaksi dan kerjasama di antaranya, sehingga bisa memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya. Berikut tipe modal sosial. Pertama, modal sosial terikat. Pada modal sosial terikat, karakteristik yang menonjol dari modal sosial ini adalah pada konteks gagasan, relasi, dan hubungan yang lebih ke dalam. Masyarakat dalam model sosial terikat lebih mempertahankan struktur masyarakat yang totalitarian, hierarki, dan tertutup. Yang kedua, modal sosial menjembatani. Tipe modal sosial ini berbentuk asosiasi. Adapun prinsip yang terkandung dalam model sosial ini antara lain: pertama, persamaan, yaitu pada tiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan dalam setiap keputusan dalam kelompok berdasarkan pada kesepakatan bersama. Yang kedua, kebebasan. Pada setiap anggota kelompok dibebaskan dalam berbicara, mengemukakan gagasan, dan ide yang dapat dikembangkan. Yang ketiga, nilai-nilai kemajemukan. Adanya rasa hormat terhadap hak asasi dan individu lain merupakan prinsip dasar dalam mengembangkan kemampuan dalam masyarakat. Bagian yang ketiga, jaringan sosial. Jaringan sosial merupakan modal yang menjangkau banyak orang yang berbeda-beda. Dengan adanya jaringan sosial, manfaat yang akan didapatkan adalah memperoleh banyak sumber daya dalam mengembangkan suatu komunitas. Modal sosial dapat dikenali pada dua tingkatan. Pada tingkatan mikro, berupa jaringan-jaringan sosial yang memungkinkan seseorang mendapatkan bantuan untuk mengurangi penderitaan akibat bencana yang menimpanya. Pada tingkat ini, modal sosial berperan memungkinkan warga mendapatkan informasi sehingga peringatan dan bantuan untuk menyelamatkan diri ketika bencana terjadi. Begitu pula mendapatkan bantuan tanggap darurat yang dalam jangka pendek dapat berperan mengurangi penderitaan
baik fisik maupun kejiwaan, selama berada dalam pengungsian. Pada tingkat makro, dalam bentuk kelompok-kelompok sosial yang digerakkan oleh warga, yang ditopang norma-norma dan rasa saling percaya, untuk secara bersama-sama dan terkoordinasi mendorong penanggulangan dampak bencana dan pemulihan kondisi sosial ekonomi seperti sebelum terjadinya bencana. Di tingkat makro, modal sosial memungkinkan warga mengelompokkan diri untuk lebih berperan dalam menentukan corak penanggulangan dampak sosial dan ekonomi bencana dalam jangka menengah dan jangka panjang, supaya sesuai dengan kebutuhan warga serta sesuai kondisi sosial ekonomi dan budaya setempat. Warga yang secara sosial ekonomi lebih kuat sebelum terjadinya bencana secara rata-rata memiliki corak modal sosial yang lebih luas. Mereka umumnya memiliki bridging sosial kapital dan linking sosial kapital yang lebih kuat. Kedua modal sosial ini memungkinkan mereka memiliki jaringan sosial yang lebih besar, termasuk dengan orang-orang maupun lembaga-lembaga kunci yang berperan dalam pengelompokan program-program penanggulangan dampak bencana. Akibatnya, kalangan ini biasanya juga lebih cepat dalam mengakses program-program pemulihan jangka menengah dan jangka panjang. Sebagai makhluk sosial, setiap individu mempunyai kebutuhan untuk berkelompok. Setiap masyarakat atau komunitas harusnya memiliki modal sosial. Tentu dengan derajat modal sosial yang berbeda antara satu masyarakat atau komunitas dengan masyarakat atau komunitas yang lainnya. Ibrahim 2006 menyebutkan bahwa hakikat modal sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat, di mana hubungan sosial mencerminkan hasil interaksi sosial dalam waktu yang relatif lama sehingga menghasilkan jaringan, pola kerjasama, pertukaran sosial, saling percaya, termasuk norma dan nilai yang mendasari hubungan sosial tersebut. Pola hubungan sosial inilah yang mendasari kegiatan bersama atau kegiatan kolektif antar warga masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tersebut mampu mengatasi masalah mereka secara bersama-sama atau berpartisipasi aktif. Kegiatan bersama atau kolektif antar warga masyarakat dapat terbangun bila terpenuhi ketersediaan elemen-elemen modal sosial. Elemen-elemen modal sosial itu diantaranya yaitu 1. Hubungan saling percaya atau trust. Yang kedua, jaringan sosial atau social networks. Yang ketiga, pranata atau institutions. Dan yang keempat, resiprositas atau pertukaran timbal balik. Berikut teori model sosial. Pertama, perspektif model sosial terbagi menjadi dua, yaitu model sosial dari perspektif pelaku dan model sosial dari perspektif masyarakat. Model sosial dari perspektif pelaku atau actors perspektif yang diformulasikan oleh Bourdieu yang melihat model sosial berisi sumber daya di mana pelaku individu dapat menggunakannya karena kepemilikannya terhadap jaringan secara eksklusif atau exclusive networks. Dan yang kedua, model sosial dari perspektif masyarakat atau societies perspektif yang dikonseptualisasikan oleh Putnam yang melihat model sosial sebagai barang publik yang diatur oleh organisasi dan jaringan horizontal yang eksis dalam masyarakat. Yang kedua, model sosial dan ruang publik. Jaringan dan jalinan kerjasama sosial
semakin berfungsi jika terdapat ruang publik yang menjamin terjadinya interaksi sosial dan dialog antar warga maupun antar warga dengan aparat pelayanan publik untuk merumuskan secara bersama-sama pelayanan publik yang diharapkan warga. Warga menyambut melalui jalinan komunikasi aksi yang seimbang. Elemen model sosial inilah yang bersambut dengan apa yang disebut oleh Jurgen Habermas sebagai public sphere atau ruang publik dan deliberative public policy atau kebijakan publik yang dikonsultasikan kepada publik. Ketiga, dimensi relasional model sosial, yaitu pertama, memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas atau masyarakat. Yang kedua, menjadi media pembagian kekuasaan dalam komunitas. Yang ketiga, mengembangkan solidaritas. Yang keempat, memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas. Yang kelima, memungkinkan pencapaian bersama. Yang keenam, membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas. Berikut pengaruh pemikiran dari tokoh lain. Modal sosial James Kuhlman adalah model sosial yang bersifat produktif, yang mana memungkinkan pencapaian beberapa tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa keberadaannya. Tidak seperti bentuk modal lainnya, modal sosial melekat pada struktur relasi di antara orang dan di kalangan orang. Yang kedua, menurut Alexis de Tocqueville, kehidupan asosiasi merupakan landasan penting tatanan sosial. Dengan sistem yang terbuka, tingginya keterlibatan warga memungkinkan jauhnya model pemerintahan despotis atau tirani atau diktator yang mengajarkan orang bagaimana bekerja sama untuk bertujuan bersama. Dan ini adalah ladang subur tumbuhnya demokrasi. Woolcock dan Narayan dalam Viprianti 2007 menyatakan bahwa ada 4 perspektif modal sosial dalam pembangunan ekonomi, yaitu pertama, pandangan komunitarian atau the communitarian view. Pandangan ini menyamakan modal sosial dengan organisasi pada level lokal, seperti asosiasi, klub, dan kelompok-kelompok warga. Model sosial diukur secara sangat sederhana, yaitu melalui jumlah dan kepadatan suatu organisasi dalam komunitas tertentu. Semakin banyak akan lebih baik dan selalu memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pandangan jaringan atau the networks view menekankan pentingnya asosiasi vertikal dan horizontal antar individu dan hubungan di dalam organisasi dan antar organisasi seperti kelompok-kelompok komunitas dan perusahaan. Dalam pandangan ini, terdapat 2 dimensi dasar dari modal sosial pada level komunitas, yaitu yang dikenal dengan bonding social capital atau strong intra-community ties dan bridging social capital atau weak extra-community networks. Perspektif ini menganggap bahwa masyarakat dapat dicirikan oleh bawaan atau endowment dan mereka akan kedua dimensi modal sosial tersebut. Perbedaan kombinasi antar kedua dimensi akan mempengaruhi hasil yang diperoleh dari modal sosial. Berikut wujud modal sosial. Sebuah modal sosial memiliki berbagai macam wujud dalam kehidupan sehari-hari. Model sosial itu tertambat
pada struktur sosial seperti hubungan sosial, adat dan nilai budaya lokal, toleransi, kesediaan untuk mendengar, kejujuran, kearifan lokal dan pengetahuan lokal, jaringan sosial dan kepemimpinan sosial, kepercayaan, kebersamaan dan kesetiaan, tanggung jawab sosial, partisipasi masyarakat serta kemandirian. Dengan adanya suatu hubungan sosial di individu satu dan individu yang lain akan saling memperhatikan. Adanya kepedulian dari satu anggota kelompok terhadap anggota yang lain mengandung nilai positif. Nilai positif tersebut akan menjadi nilai bersama dalam sebuah kelompok tersebut. Selain itu, dalam sebuah kelompok biasanya memiliki faktor pengikat. Faktor inilah yang menyebabkan para anggotanya terkondisikan atau terpaksa untuk selalu datang. Beberapa pendapat para ahli, yaitu menurut Lesser tahun 2000 dan Dede tahun 2008 halaman 14, menjelaskan modal sosial sangat penting bagi komunitas. Hal ini dikarenakan, pertama, dengan adanya modal sosial dapat mempermudah akses informasi bagi anggota komunitas. Yang kedua, menjadi media power sharing atau pembagian kekuasaan dalam komunitas. Yang ketiga, mengembangkan solidaritas. Yang keempat, memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas. Yang kelima, memungkinkan pencapaian bersama, dan yang keenam, membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas. Dengan kata lain, trust atau kepercayaan yang bersifat timbal balik antara seluruh komponen stakeholders menjadi modal yang penting dalam menumbuhkan partisipasi, kerjasama, bahkan kemitraan stakeholders dalam perencanaan pembangunan. Tanpa adanya trust, maka yang terbentuk adalah low trust society, di mana masyarakat tidak mempercayai pemerintah sebagai figur otoritas, dan akibatnya pemerintah kehilangan legitimasinya dalam mewujudkan tertib sosial dalam masyarakat. Menurut Bain dan Putnam, modal sosial bisa bekerja pada level internal dan eksternal. Pada level internal, level bekerjanya modal sosial dapat diukur dengan adanya trust atau kepercayaan, perasaan sukarela untuk melakukan sesuatu demi seluruh kelompoknya, adanya keterikatan di dalam suatu komunitas, termasuk adanya toleransi dan kohesi sosial tanpa ada politisasi. Pada level eksternal, modal sosial bekerja dengan pilar pendukungnya, yaitu human capital, financial capital, physical capital, dan cultural capital, serta natural capital. Dengan berkelompok, mereka menjalin hubungan sosial, menjalin komunikasi bersama untuk hidup berdampingan sebagai teman, sahabat, dan tetangga. Saling menjenguk ketika ada yang sakit, saling membantu ketika ada hajatan, serta saling berbagi informasi dalam berbagai macam hal. Dalam kehidupan sehari-hari, terjadi interaksi antar anggota kelompok yang menyebabkan adanya kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Mereka mengakui dengan keterlibatan dalam kelompok-kelompok tersebut membuat mereka mempunyai banyak teman, ikut menjaga kerukunan, menambah ilmu agama, dan juga menjamin diri mereka ketika sakit atau terkena musibah, maka akan ada orang lain yang peduli pada kehidupan mereka. Berikut eksistensi diri mereka pun akan terlihat dengan semakin banyak mengikuti kelompok pengajian dan semakin aktif dalam kegiatan kelompok pengajian tersebut. Oleh karena itu, tidak terlibatan mereka pada sebuah kelompok atau perkumpulan membuat individu merasa terasing dari lingkungannya. Hubungan dalam kelompok ini bisa menyebabkan adanya rasa empati atau kebersamaan.
Bisa juga mewujudkan rasa simpati serta berkewajiban. Rasa empati atau kebersamaan ini dan juga percaya diri, resiprositas, pengakuan timbal balik dari kebudayaan yang mereka percaya. Rule of law atau aturan main merupakan aturan atau kesepakatan bersama dalam masyarakat, seperti sanksi non-formal yang akan diberikan masyarakat kepada anggota masyarakatnya berupa pengucilan, rasa tidak hormat, bahkan dianggap tidak ada dalam suatu lingkungan komunitasnya. Ini menimbulkan ketakutan dari setiap anggota masyarakat yang tidak melaksanakan bagian dari tanggung jawabnya. Hal ini berakibat akan adanya social order atau keteraturan dalam masyarakat. Kesepakatan bersama dalam masyarakat seperti sanksi non-formal yang akan diberikan masyarakat kepada anggota masyarakatnya berupa pengucilan, rasa tidak hormat, bahkan dianggap tidak ada dalam suatu lingkungan komunitasnya. Ini menimbulkan ketakutan dari setiap anggota masyarakat yang tidak melaksanakan bagian dari tanggung jawabnya. Hal ini berakibat akan adanya social order atau keteraturan dalam masyarakat. Bentuk-bentuk model sosial. Pertama, hubungan sosial merupakan suatu bentuk komunikasi bersama lewat hidup berdampingan sebagai interaksi antar individu. Ini diperlukan sebab interaksi antar individu membuka kemungkinan campur tangan dan kepedulian individu terhadap individu lain. Bentuk ini mempunyai nilai positif karena mempunyai keadilan sosial di lingkungannya. Yang kedua, adat dan nilai budaya lokal. Ada banyak adat dan kultur yang masih terpelihara erat dalam lingkungan kita. Budaya tersebut kita akui tidak semua bersifat demokratis. Ada juga budaya-budaya dalam masyarakat yang terkadang sangat feodal, bahkan sangat tidak demokratis. Namun dalam perjalanan sejarah masyarakat kita, banyak sekali nilai dan budaya lokal yang bisa kita junjung tinggi sebagai suatu modal yang menjunjung tinggi kebersamaan, kerjasama, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Ketiga, toleransi. Toleransi atau menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu kewajiban moral yang harus dilakukan oleh setiap orang ketika ia berada atau hidup bersama orang lain. Sikap ini juga yang pada akhirnya dijadikan sebagai salah satu prinsip demokrasi. Toleransi bukan berarti tidak boleh berbeda. Toleransi juga bukan berarti diam tidak berpendapat. Namun toleransi bermakna sebagai penghargaan terhadap orang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, serta menyadari bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda. Yang keempat, kesediaan untuk mendengar. Dalam belajar berdemokrasi, kita sangat tidak asing dengan upaya seperti menghormati pendapat orang lain, toleransi, dan lain-lain. Namun ada satu hal yang hampir terlupakan, yaitu tentang kesediaan mendengar pendapat orang lain. Begitu juga dalam bernegara. Kearifan mendengar suara rakyat merupakan salah satu bentuk toleransi dan penghargaan negara terhadap masyarakat. Apa yang berkembang di dalam masyarakat sebagai suara rakyat haruslah ditampung, disimak, dan dipahami untuk mengkaji ulang kebijakan-kebijakannya. Kekuasaan yang tidak mampu lagi mendengar suara anggotanya adalah kekuasaan yang tidak lagi inspiratif dan tidak menjalankan kedaulatan rakyat. Kekuasaan seperti ini haruslah direformasi. Berikut, kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu hal pokok dari suatu keterbukaan atau transparansi. Dalam masyarakat,
Hal ini sudah ada dan sangat mendukung perkembangan masyarakat ke arah yang lebih demokratis, karena sistem sosial seperti ini akan mensuramkan titik-titik korupsi dan manipulasi di kalangan masyarakat adat sendiri. Berikut kearifan lokal dan pengetahuan lokal. Merupakan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat sebagai pendukung nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Penghargaan terhadap nilai lokal ini memunculkan kebersamaan antar anggota masyarakat yang akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial. Hal ini merupakan rasa empati masyarakat terhadap perkembangan lingkungan masyarakat dan berusaha untuk selalu meningkatkan ke arah kemajuan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.